pilihan. Selalu berusaha untuk ikhlas di setiap pilihannya. Bersihkan hati, kuatkan niat, dan jernihkan pikiran. Terus berusaha memilih langkah untuk kebaikan agar dibukakan jalan menuju keberkahan. Ada keberkahan di setiap perjalanan. Bersama Afta, Songko Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan narju biha an-najata yaumal qiyamah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Furqan TV, demikian pula dengan para pendengar radio Al-Furqan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk duduk bersama, belajar, mempelajari ilmu-ilmu syar'i, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik dan hidayahnya kepada kita, Allah berikan kekuatan, kesabaran, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul kembali di ruang dengar Al-Furqan TV. Kita bisa dapat berkumpul kembali untuk mendengarkan bersama-sama, belajar bersama-sama tentang fikih, zikir, dan doa. Baiklah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah berlalu bagi kita semuanya tentang keutamaan kalimat alhamdu, lengkap dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran, demikian pula dari sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini pembahasan kita masih seputar kalimat alhamdu. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang ditekankan di dalamnya untuk membaca kalimat alhamd. Kita ditekankan, meskipun secara umum, kapanpun dan dimanapun, hendaknya kita memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdu. Karena kalimat ini adalah kalimat yang sangat agung, kalimat yang sangat utama, dalil-dalilnya pun juga sangat jelas, bahkan banyak dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Setidaknya satu hadis yang sering kita dengar, satu hadis yang mungkin sering kita baca, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kalimatan habibatani ila rahman khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang amat sangat ringan untuk diucapkan, mudah pula untuk dihafalkan,
mudah untuk diucapkan, tidak panjang, sangat pendek. Tapi dua kalimat ini meskipun ringan di lisan, tapi sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengucapkannya. Dan di akhirat kelak kalimat ini memiliki timbangan yang sangat berat. Masya Allah jemaah. Apa dua kalimat itu? Ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat itu adalah mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lihat, subhanallah wa bihamdihi, Maha suci Allah dan dengan memujinya. Ini di antara dalil yang menunjukkan akan keutamaan dan keagungan kalimat alhamdu. Maka di sini kata Syekh, ada beberapa keadaan atau beberapa tempat yang kita ditekankan lagi untuk mengucapkan kalimat alhamdu ini. Ya. Meskipun matlubun minal muslim fi kulli waqtin wahin, di setiap keadaan, di setiap waktu, di setiap tempat mengucapkan kalimat alhamdu ini kita diminta untuk melakukannya. Bagaimana tidak? Setiap saat, setiap detik, setiap menit nikmat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita. Apa contohnya jemaah? Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Yang kita katakan setiap detik, bahkan ya belum sampai detik, ya, belum sampai 1 detik nikmat itu selalu ada. Detak jantung jemaah, jantung kita terus berdetak dengan tanpa ada hentinya. Itu siapa yang mendetakkannya? Allah Subhanahu wa taala. Udara yang kita hirup dalam setiap harinya, yang satu hirupan dengan hirupan berikutnya jedanya tidak sampai 5 menit, tidak sampai 1 menit, kita sudah melakukan penghirupan oksigen berkali-kali. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebutuhan kita terhadap karunia, rahmat, nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak setiap jam, tapi setiap saat. Allah berikan kepada kita hidayah taufik. Ini juga kita butuhkan setiap saat. Allah curahkan kepada kita nikmatnya, rezekinya, ya, zahir dan batin. Ya, kemudian menyangkut agama, menyangkut dunia, semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah hindarkan kita dari malapetaka, dari bahaya. Itu juga adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah Ar-Razzaq, dialah Al-Mun'im, yang telah memberikan nikmat. Dialah pemberi rezeki, ya, satu-satunya pemberi rezeki kepada kita. Sehingga dialah satu-satunya pula yang berhak untuk dipuji dengan pujian yang sempurna. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh, wa kama anna alhamda matlubun minal muslimi fi kulli waqtin, sebagaimana halnya kalimat alhamdu itu hendaknya diucapkan oleh seorang muslim dalam setiap waktunya, illa anna hunaka awqatan muayyanatan wa ahwalan makhsusatan, hanya saja di sana ada tempat-tempat tertentu, keadaan-keadaan khusus, tamurru bil abdi, yang dilewati oleh seorang hamba, yakunu fiha alhamdu aktsara ta'kidan, di saat itu sangat ditekankan bagi kita untuk mengucapkan kalimat alhamdu. Wa min hadhil awqati wal ahwali, di antaranya adalah hamdullahi fil khutbati wa fi istiftahil umur wa fi shalah
wa aqibit ta'ami wasyarabi wal libas wa 'indal 'itash wa nahwi dzalika minal mawatin allati warada fis sunnati takhsisuha bi ta'akkudil hamdi fiha. Kata Syekh, di antara tempat-tempat, di antara keadaan-keadaan yang ditekankan bagi kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Kapan? Satu, ketika sedang khutbah, mengawali khutbah, kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kemudian wa fi istiftahil umur, dan dalam membuka segala perkara. Ceramah, khutbah, nasihat. Demikian pula tanya jawab. Wa fi shalah, demikian pula ketika salat dengan alhamdulillah. Wa aqibit ta'ami wasyarabi wal libas, ketika kita setelah makan, setelah minum, demikian pula setelah memakai pakaian, setelah makan, apa kita katakan jemaah? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza warzaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Setelah minum juga demikian, makan dan minum, kita katakan alhamdulillah. Pakai baju, ada doanya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa kita katakan? Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagimu ya Allah, yang telah memberikan pakaian kepadaku, yang telah memberikan pakaian ini kepadaku, dan menjadikan pakaian ini sebagai rezeki darimu ya Allah kepadaku. Tiada daya dan upaya kecuali darimu ya Allah. Wa 'indal 'itas, demikian pula tatkala kita bersin. Apa petunjuk Nabi yang mulia SAW? Tatkala kita bersin, ucapkan kalimat alhamdulillah. Jadi indah betul syariat ini jemaah. Kalau kita pahami syariat ini dengan baik, tidak setengah-setengah, kita pelajari, maka kita akan menemukan keindahan Islam yang luar biasa. Semuanya tertata, semuanya teratur, kemudian akan memberikan pengaruh yang positif kepada diri kita. Kita akan menjadi pribadi muslim yang baik, yang memiliki hati yang tenang, memiliki kebiasaan yang bagus, memiliki kedekatan dengan Rabbul Alamin, sehingga kita itu akan menjadi hamba-hambanya yang senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat kepada Allah itu bukan cuma sholat jemaah, baca Al-Quran itu ingat kepada Allah, membaca zikir pagi dan petang itu ingat kepada Allah. Dalam setiap aktivitas kita, ketika kita berdoa, itu juga bentuk ingat kepada Allah. Mau naik kendaraan, kita berdoa. Keluar rumah, kita berdoa. Masuk rumah, kita berdoa. Masuk masjid, keluar masjid, mau tidur, bangun tidur, semuanya itu ada tuntunannya dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berpahala. Cuman kemauan itu yang kurang jemaah. Ayolah kita biasakan untuk beradab dengan adab-adab yang islami, dengan menghiasi diri kita dengan adab-adab yang islami tersebut, maka akan semakin indah diri kita jemaah.
semakin indah hidup kita, semakin indah sikap kita. Kemudian dan selainnya kata Syekh, wa nahwi dzalika minal mawatin allati warada fi sunnati takhsisuha bi ta'akkudil hamdi fiha, dan lain sebagainya, ya, tempat-tempat yang kita ditekankan secara khusus dalam sunnah Nabi Muhammad SAW untuk membaca kalimat alhamdu. Wa la'alla minal husni an naqifa ma'a ba'dhin nususil mustamil ala dzikril awqati wal mawatin allati yata'akkadu fiha alhamdu mimma waradat bihi sunnatun Nabi SAW. Ya, baik rasanya kata Syekh, ya, kita bersama nas-nas, bersama dalil yang menyebutkan tentang waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu yang ditekankan di dalamnya kita untuk mengucapkan kalimat alhamdu sebagaimana yang datang dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, tadi secara umum disebutkan oleh Syekh, sekarang beserta dengan dalilnya. Famin hadhil mawatin hamdullahi 'indal faraghi minat ta'ami wasyurb. Ditekankan untuk membaca kalimat alhamdulillah setelah selesai makan dan minum. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari segala sesuatu yang thayyib, yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Washkuru lillah. Jangan lupa nikmat makanan, nikmat minuman yang telah kalian dapatkan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu washkuru lillah, jangan lupa untuk bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Mensyukuri nikmat tersebut dengan mengucapkan alhamdulillah, ya Allah, segala puji bagimu yang telah memberikan nikmat makanan dan minuman ini kepada hamba. Washkurulillah, bersyukurlah kalian kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau memang kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu menyembah. Kemudian rawa Muslimun fi sahihihi an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, Al-Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, di dalam sahihnya meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah la yarda minal 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alaiha wa yashraba asy-syurbata fayahmaduhu 'alaiha." Ya, atau asy-syarba. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu ridha dari seorang muslim bila dia makan makanan lalu memuji Allah Subhanahu wa taala, dan meminum minuman lalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas minuman tersebut. Ya. Wa Tirmidzi bi isnadin hasan an Muadz bin Anas radhiyallahu anhu. Al-Imam Tirmidzi juga meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis hasan. Ya, hadis ini sanadnya hasan, bisa kita jadikan pegangan, bukan hadis yang dhaif. Al-Imam Tirmidzi mengatakan di dalam sunannya menyebutkan sebuah hadis dari Muadz ibn Anas, Nabi yang mulia SAW mengatakan, barang siapa yang memakan suatu makanan kemudian dia mengucapkan, ya, setelah memakan makanan tersebut, alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, alladzi at'amani hadza, yang telah memberikan makanan ini kepadaku, wa razaqanihi, dan memberikan, ya, ini sebagai rezeki kepadaku, min ghairi haulin minni wala quwwah, ya, dengan tanpa, ya, daya dan upaya kecuali, ya, darimu ya Allah, ya, bukan dari diriku tapi darimu ya Allah semuanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ya, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu, ya, diampuni baginya dosa yang telah lalu dari dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya, jemaah. Masya Allah. Jadi sudah dapat makanan, sudah dapat minuman, tinggal bersyukur kepada Allah. Dengan begitu, satu, nikmat itu akan langgeng, bahkan ditambah, karena Allah katakan, la in syakartum la azidannakum, kalau kau bersyukur tak tambah nikmatku. Udah begitu dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi amalan ini ringan sebenarnya, jemaah. Cuman kemauan kita yang kurang. Kemauan untuk dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kalau kita yakin kita itu akan mati, kalau kita yakin bahwasanya hisab itu ada, hari kiamat itu akan tegak, surga dan neraka akan dibentangkan di hadapan kita, bahkan sekarang pun sudah ada. Sungguh ini akan menjadi penyesalan bagi kita tatkala kita mengabaikan doa-doa, zikir-zikir yang datang dari Nabi yang mulia SAW, sangat ringan untuk diucapkan dan berpahala besar, serta menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak mau diamalkan? Ada apa dengan hati kita ini, jemaah? Mudah sekali mengucapkannya. Dengan mengatakan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwata ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ma sya'allah. Warwal Bukhari, al-Imam al-Bukhari an Abi Umamah, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatahu, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, apabila didekatkan mengangkat makanan maka beliau mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah. Kita juga begitu, jemaah. Tudung saji dibuka, di meja makanan, Masya Allah, nikmat makanan yang sangat banyak. Kita katakan alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Segala puji bagimu ya Allah, dengan pujian yang sangat banyak, pujian yang tayyib, yang baik, mubarakan fi, penuh dengan berkah, ghaira makfiyin mala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana, tanpa merasa cukup, tidak pula meninggalkan, dan tanpa merasa tak butuh padanya, wahai Rabb kami. Jadi kita sangat butuh untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Juga butuh kepada makanan yang kita makan tersebut. Kemudian Warwan Nasa'i fi Sunanil Kubra bi isnadin sahih, al-Imam An-Nasa'i dalam sanad yang dengan sanad yang sahih dari Abdurrahman bin Jubair, annahu haddatsahu rajulun khadaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang bercerita kepada dia, bahwasanya seseorang tersebut khadam, jadi melayani Nabi yang mulia SAW, menjadi pelayannya Nabi yang mulia SAW, sama'ana sinin, sebanyak 8 tahun. Annahu kana yasma'un Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qarraba ilaihi ta'aman. Dia selalu mendengar Nabi mengucapkan sesuatu tatkala makanan itu didekatkan kepada beliau. Yaqul bismillah, beliau mengucapkan bismillah. Jadi ketika mau makan, jemaah, jangan lupa bismillah, agar setan enggak ikut-ikut makan, agar makanan itu menjadi berkah, agar makanan itu kenyang. Ada kalanya orang itu makan sudah banyak tapi gak kenyang-kenyang karena dia gak baca bismillah, setan ikut makan. Ringan kan? Bismillah, makan. Wa idza faragha min ta'amihi faqala, kemudian tatkala beliau selesai dari makannya, beliau mengatakan Allahumma at'amta wa saqait wa aghnaita wa aqnait wa hadaita wa ahyait falakal hamdu ala ma a'tait. Ya Allah, Engkau lah yang ngasih makan kepadaku ini, Engkau pula yang ngasih minum, Engkau yang telah memberikan kecukupan kepadaku ini. Ya Allah, Engkau telah memberikan petunjuk kepadaku, Engkau pula yang memberikan kehidupan kepadaku. Lakal hamdu ala ma a'tait. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah atas segala yang telah Engkau berikan kepadaku. Luar biasa syariat ini, jemaah. Mengajarkan kepada kita untuk selalu ingat sama Allah.
dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa? Apa yang kurang jemaah? Syukur kita yang kurang, kemauan kita yang kurang itu. Ya. Maka setelah ini jemaah, ya, jangan lupa-lupa lagi. Setelah ini jangan malas-malas lagi, mumpung lisan ini masih bisa berucap. Perbanyak kalimat alhamdulillah dalam segala kondisi dan keadaan kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Yang kedua, wa min mawatinil hamdi hamdullahi fis shalah. Termasuk keadaan yang ditekankan kita untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah adalah tatkala kita salat. Wala siyama 'inda raf'i minar ruku'. Ya. Lebih-lebih lagi ketika kita bangkit dari ruku'. Fa fi sahih Muslim an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dalam sahih Muslim bersumber dari sahabat Ali bin Abi Thalib qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu qala sami'a Allahu liman hamidah. Rasulullah SAW tatkala beliau mengangkat kepala beliau dari ruku', ya i'tidal yakni dari ruku' i'tidal, beliau mengangkat kepala beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan sami'a Allahu liman hamidah. Allah Subhanahu wa taala mendengar ya hamba-hambanya yang memujinya. Sehingga kita apa yang kita ucapkan? Rabbana lakal hamd minimal. Ya, Rabbana walakal hamd. Ya. Kalau mau panjang bagus, Rabbana lakal hamdu, ya Allah. Rabb kami, sesembahan kami ya Allah, lakal hamdu, segala puji bagimu ya Allah. Pujian mil as-samawati wa mil al-ard, pujian sepenuh langit dan bumi, wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd, dan sepenuh apa yang kau inginkan ya Allah dari segala sesuatu. Wa fihi aidan an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri juga, bahwasanya Rasulullah SAW kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', Rasul tatkala mengangkat kepala beliau dari ruku', qala Allahumma rabbana lakal hamd. Ya, redaksi yang lain. Ya Allah, ya Rabb kami, segala puji bagimu, mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada tambahannya lagi, ada tambahan Allahumma di depannya, kemudian belakangnya ada tambahan lagi ahlas tsana'i wal majdi. Engkaulah ya Allah yang berat untuk disanjung, yang berat untuk dipuji, pemilik pujian, pemilik sanjungan. Ahaqqu ma qala al-'abdu, paling berat terhadap apa yang diucapkan oleh hamba-Mu dari ucapan-ucapan yang baik. Wa kulluna laka 'abdun, kami semuanya adalah hamba-Mu ya Allah. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu yang diucapkan. Rawal Bukhari fi sahihi an Rifa'a ibn Rafi' az-Zuraqi radhiyallahu anhu qala kunna nusalli wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami pernah salat di belakang Nabi. Dahulu kami salat di belakang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i qala sami'a Allahu liman hamida. Qala rajulun wara'ahu rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Masya Allah. Ada seseorang yang mengucapkan ucapan ini di belakang Nabi yang mulia SAW tatkala i'tidal, bangkit dari ruku'. Falaman sarafa qala, tatkala salat sudah selesai Nabi bertanya, manil mutakallim? Siapa tadi yang ngomong Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi? Qala ana. Qala qad ra'aitu bid'atan wa 30 malakan. Ya, yatabaddarunaha ayyukum yaktubuha awwal. Ya. Siapa tadi yang mengucapkan kalimat alhamd, kata Nabi yang mulia SAW. Kemudian sahabat tadi mengatakan, saya wahai Rasul SAW. Ya. Kemudian kata Nabi, oh pas kami mengucapkan tadi, aku melihat ada 30 lebih malaikat yang mereka berebutan siapa pertama menulisnya, mencatatnya. Ya. Berebutan 30 lebih malaikat. Mereka berebut untuk mencatat ya,
amalan hamba tersebut mengucapkan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ya, malaikat berebut untuk mencatat jemaah, Masya Allah. Luar biasa jemaah. Ya, rawal Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qama min al-laili yusalli yaqul, apabila beliau berdiri salat malam beliau mengatakan Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu antal haq wa wa'duka haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyun ila akhiril hadis. Ya, itu yang diucapkan oleh Nabi ketika berdiri ya di waktu malam untuk sholat. Dan masih ya, ada juga hadis-hadis yang lainnya. Hadis yang lain, qala rajulun, seseorang mengatakan Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, ini ketika salat bersama Rasulullah SAW, seseorang mengatakan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi mengatakan, siapa yang mengucapkan tadi? Faqala rajulun minal qaum ana qultu ya Rasulullah, aku tadi yang mengucapkan itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ajibtu laha, ya, futihat laha abwabus sama. Aku sangat takjub dengan kalimat tadi. Karena dengan kalimat itu pintu-pintu langit dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalimat tadi. Apa itu? Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Qala Ibnu Umar, "Fama taraktuha mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhun." Sejak aku dengar ini, aku gak pernah meninggalkan untuk mengucapkan kalimat itu. Apa itu? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, Allah Maha besar, ya, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Ya, Maha suci Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Jadi ketika sholat, makan, minum, kita ditekankan untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah. Tempat yang lain, wa minal mawatinil lati yata'akkadu fiha alhamdu, tempat-tempat yang ditekankan di dalamnya untuk membaca kalimat alhamdulillah adalah hamdulillahi fi ibtida'il khutabi wad durus, mengucapkan kalimat alhamdulillah ya, di dalam memulai khutbah-khutbah dan pelajaran-pelajaran, kajian-kajian, pelajaran-pelajaran ya, di kelas atau di lainnya di masjid. Wa fi ibtida'il kutubil musannafa wa nahwi dzalik, demikian pula di dalam mengawali penulisan buku ya, menulis buku, menulis sebuah tulisan ya, awali dengan kalimat alhamdulillah ya. Rawa ahlus sunan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatul hajah. Nabi mengajarkan pada kami khutbatul hajah. Bagaimana bunyinya? Yang sering biasa kita dengar, alhamdulillah atau innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa yustahabbul bad'u bihi fi ta'limin nas wa fil khutabi sawa'an kana khutbah nikah ya wa khutbah Jum'ah wa ghairiha. Disunnahkan untuk mengawali ya, mengucapkan kalimat ini ketika kita hendak mengisi ta'lim, ketika kita hendak khutbah ya, baik itu khutbah nikah, khutbah Jumat atau yang lainnya ya, disunnahkan. Kama yustahabul hamdu 'inda khusuli ni'matin aw indifa'i makruh. Ya, disunahkan pula kita mengucapkan kalimat alhamdu ketika kita mendapatkan nikmat atau ketika tertolaknya sesuatu yang buruk dari diri kita. Siapa yang menolak? Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un hasala dzalika lil hamidi nafsihi aw liqaribihi aw li sahibihi aw lil muslimin. Baik itu ya pada diri orang yang mengucapkan alhamdulillah itu sendiri atau mungkin temannya, kerabatnya, saudaranya ya, dan kaum muslimin secara umum. Ketika kita mendapatkan ya, nikmat atau saudara kita mendapatkan nikmat
ya ketika kita dihindarkan dari sesuatu yang buruk atau saudara kita dihindarkan dari sesuatu yang buruk, katakan alhamdulillah. Ya. Ada dalilnya, ada. Rawa Muslimun fi sahihihi an Abi Hurairah. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari sahihnya bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya lailatan usriya bihi biqadhaini min khamrin wa labanin. Nabi yang mulia SAW pernah diberi pada malam, beliau diisrakan, diberangkatkan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Beliau dihadirkan kepada beliau dua wadah, ya, dua apa ini, qadah itu periuk, ya. Satu periuk isinya khamr, satu periuk isinya laban, susu. Fanadhara ilaihima fa akhadha al-laban. Lalu beliau melihat kepada keduanya, apa sih isinya ini, periuk ini? Satunya isinya susu, satunya isinya khamr. Fa akhadha al-laban. Lalu beliau memilih untuk mengambil yang susu. Faqala Jibril alaihi salam lahu. Maka Jibril berkata, alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah. Ya, segala puji bagi Allah, Jibril mengatakan demikian, yang telah memberikan hidayah kepadamu untuk tetap berada dalam fitrahmu. Karena orang itu kalau fitrahnya masih selamat, dia pasti lebih memilih susu daripada khamar. Khamar memabukkan, kalau susu tidak. Lau akhadtal khamra, seandainya tadi engkau wahai Muhammad yang kau pilih bukan susu tapi khamar, ya, ghawat ummatuk, niscaya umatmu ini akan tersesat semuanya, ya. Niscaya umatmu ini akan tersesat semuanya. Nah, kemudian wa fi sunani Abi Dawud wan Nasa'i bi isnadin sahih an Abi Sa'id al-Khudri. Demikian pula dalam Sunan Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza istajadda thawban sammahu bismihi imamah. Ya, adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mendapati pakaian yang baru, niscaya diberinya nama sesuai namanya. Ya. Imamah, ya, baik itu berupa imamah, gamis atau rida, thumma yaqul Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khairu ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah memberikan pakaian ini kepadaku. Aku meminta kebaikan dari pakaian ini ya Allah, dan kebaikan apa yang diciptakan padanya, ya, tabiat yang ada padanya. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu, dan aku memohon, aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang dibuat untuknya, ya. Semuanya penuh dengan, ya, doa jemaah. Wa yata'akkadul hamdu 'inda 'atishal 'abdu. Demikian pula kita, ya, ditekankan untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah tatkala kita bersin. Ya, wal 'itash ni'matun 'azimatun min ni'amillahi 'ala ibadihi. Bersin itu nikmat, kata Syekh. Nikmat. Ya. Keilmuan sekarang ini mengungkap kenapa, ya, orang bersin itu kok ngucapin alhamdulillah, ternyata berapa ratus, bukan ratus, bahkan juta, bukan juta, mungkin juga miliar, ya, bukan ribu, ya, juta, bahkan mungkin juga miliar. Bakteri itu keluar dari tubuh kita, ada yang masuk, ingin masuk, kita bersin, alhamdulillah, ya, bakteri-bakteri itu keluar semuanya jemaah, ya, virus-virus, ya. Jadi bersin itu nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Idz bihi yazulul, ya, muhtaqan fil unuf, ya. Dengan bersin, ya, maka hilanglah, ya, zat-zat yang bertumpuk di hidung, ya, sesuatu yang bertumpuk, yang numpuk di hidung, ya, kotoran atau yang lainnya yang menumpuk jadi keluar. Walladzi qad yakunu fi baqaihi adzan, ya, seandainya kalau enggak bersin, ya, maka kotoran-kotoran yang nempel di hidung tersebut, bakteri-bakteri yang mau masuk ke dalam tubuh kita melalui hidung tersebut, ya, mungkin akan tetap di situ dan mengganggu, bahkan bisa madarat bagi kita.
Walihada yata'akkadu 'alal abdi hamdulillahi 'ala hadhihi ni'mah. Oleh karena itulah ditekankan seorang hamba mengucapkan kalimat alhamdulillah ya tatkala mendapatkan nikmat bersin tersebut. Rawal Bukhari fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza atisha ahadukum au atash, idza atasha ahadukum falyakul alhamdulillah." Apabila salah seorang di antara kalian itu bersin, ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah. Ya, wal yakul lahu akhu aw sahibuhu, kemudian kalau ada temannya ya atau saudaranya sama muslim yang mendengar saudaranya mengucapkan alhamdulillah, katakan ya rahamukallah, semoga Allah merahmatimu wahai saudaraku, kau telah memuji Allah Subhanahu wa taala, maka semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Fa idza qala lahu, apabila dia dengar yang bersin itu seseorang mendoakan rahmat bagi dia, maka hendaknya dia membalasnya. Falyakul yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah menetapkan hidayah kepadamu, senantiasa memberikan petunjuk kepadamu di atas jalannya yang lurus, dan semoga Allah senantiasa memperbaiki hatimu agar senantiasa bersih. Wa yustahabu lil muslim an yahmadallah, demikian pula disunahkan bagi seorang muslim untuk memuji Allah Subhanahu wa taala idza ra'a mubtalan bi'ahatin aw nahwiha. Ya, apabila ia melihat ya, ada seseorang yang diuji dengan cacat atau yang semisalnya, ya, ada seseorang ya qadarullah, orang itu cacat. Ya, cacat fisik. Ya. Atau mungkin cacat mental juga. Ya. Jadi cacat secara umum, cacat fisik atau cacat mental. Fa fi Tirmidzi min hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala an, di dalam Sunan At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi mengatakan, man ra'a mubtalan, barang siapa yang melihat atau ketemu dengan orang yang cacat, faqala, lalu dia mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila lam yusibhu dzalikal bala. Segala puji bagi Allah ya, yang telah memberikan kesehatan kepadaku, yang telah memberikan keselamatan kepadaku ya, dari apa yang telah menimpamu ya, telah memberikan afiat kepadaku, keselamatan, kesehatan dari apa yang ditimpakan padamu, dan segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku dari kebanyakan yang diciptakannya. Kata Nabi, lam yusibhu dzalikal bala, niscaya dia tidak akan ditimpa oleh cobaan tersebut. Tapi ini jangan diucapin di depan orangnya, jemaah. Ya, nanti salah faham. Ya, dikira ya, kita ingin menyinggung dia. Ya, tidak harus didengarkan. Tidak didengarkan kepada orang yang ditimpa keburukan tersebut. Ya, katakan pada diri kita, bisa dengan ucapan yang lirih, alhamdulillah. Ya, atau minimalnya lisannya itu digerakkan, bukan diam. Kita katakan alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya. Enggak perlu keluar suara, enggak ada masalah, ya. Khawatir orang sakit hati. Ya, dikira kita mengejek atau yang lainnya, padahal tidak. Ya, tapi kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas ya sesuatu yang buruk tersebut yang tidak menimpa kita. Kama yanbaghi lil muslim an yakuna hamidan lillah, sebagaimana seorang muslim hendaknya memuji Allah Subhanahu wa taala fi sarraihi wa dharraihi wa fi shiddatihi wa rakhaihi, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, senantiasalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Faqulil alhamdulillah, katakan segala puji bagimu ya Allah. Wa fi sa'iri syu'unihi, dan dalam semua keadaannya katakan alhamdulillah. Ya. Rawa Ibnu Majah fi sunanihi, Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya, wal Hakim fi mustadrakihi, demikian pula Al-Hakim dalam mustadraknya, an Ummul Mukminin, meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, zaujin Nabi SAW, istrinya Nabi yang mulia SAW, qalat, kana Rasulullah SAW idza ra'a ma yuhibbuhu qala, Nabi tatkala melihat sesuatu yang beliau senangi,
beliau senang pada sesuatu yang beliau lihat itu ada syariatnya kita mengucapkan sesuatu. Ucapan seperti yang diucapkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Apa yang beliau ucapkan? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya Allah, segala puji bagimu yang dengan nikmatmu segala kebaikan menjadi sempurna. Ya. Melihat sesuatu yang menyenangkan, yang menggembirakan, apapun itu, kita merasa senang, kita merasa gembira dengan sesuatu itu, ya. Mungkin karena keindahannya, kenyamanannya, atau yang lainnya. Maka kita katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, segala puji bagimu ya Allah yang dengan nikmatmu segala kebaikan menjadi sempurna. Kemudian wa idza ra'a ma yakrah. Sebaliknya tatkala Nabi melihat sesuatu yang tidak beliau senangi, qala alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagimu ya Allah ya atas ya semua keadaan. Ala kulli hal, atas semua keadaan. Mungkin kita sakit, mungkin kita jatuh, mungkin kita kepleset, mungkin kita ya yang lain yang tidak kita sukai. Jangan absen kebun binatang jemaah. Jangan mengumpat. Kuda disebut, macan disebut, jangkrik disebut dan yang lainnya. Ya, sesuatu yang tidak kita senangi tersebut, usahakan lisan kita tetap mengucapkan alhamdulillah. Qadarama kita sakit, ada teman kita datang, kenapa kau sakit? Ya, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan yang ada, atas semuanya. Kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini dahsyat. Ya, karena jamaah, setiap sesuatu yang tidak kita senangi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu benci sama kita. Memang betul itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi ambillah sisi positifnya. Allah enggak benci sama kita. Allah juga bukan berarti tidak berlaku adil sama kita, enggak. Cobalah berhusnudzon kepada Allah. Cobalah berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah kasih saya ini? Ya, maka hamba yang baik, maka dia segera memuji Allah. Kalimat yang terucap, alhamdulillahi ala kulli hal. Mungkin ya, dengan sakit itu kita banyak dosa. Allah ingin membersihkan kita. Yang dengan sakit itu barangkali kita akan meninggal dunia. Jadi Allah ingin membersihkan diri kita. Sekaligus Allah ingin angkat derajat kita setinggi-tingginya dengan ujian sakit tersebut. Allah ingin hapus kesalahan-kesalahan kita. Allah ingin berikan pahala yang besar untuk kita. Seiring dengan besarnya kesabaran kita atas musibah tersebut, sebesar itu pula pahala yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, mukmin yang cerdas akan berpikir demikian. Sehingga hatinya tidak sempit, tidak berkeluh kesah, tidak sesak dadanya. Karena dia ngerti Allah ingin mengangkat derajatnya. Masya Allah jemaah. Fahadihi ba'dul mawatin allati yata'akadu fiha alhamd. Inilah sebagian tempat-tempat yang ditekankan untuk membaca kalimat alhamdulillah bima waradat bihi sunnah, yang datang dari sunnah Nabi yang mulia SAW. Wa sayamuru ma'ana biidznillah al-isyaratu ila mawatin ukhra. Dan insyaallah nanti akan ada tempat-tempat yang lain ya kita isyaratkan nanti ya biidznillah pada pembahasan berikutnya yang kita tekankan untuk membaca kalimat alhamdulillah. Kata Syekh mengakhiri ya tulisan beliau ini, falhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang baik, yang diberkahi ya sebagaimana yang Allah cintai dan Allah ridai. Hamdan la yanqati wa la yabid wa la yafna adada ma hamidahul hamidun wa adada ma ghafala an dzikrihil ghafilun. Ya, pujian yang tidak pernah putus, selalu ada selama-lamanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian jemaah yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga bagi para jemaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.